Jalanan retak, berlubang, udah jadi pemandangan biasa kan? Bikin kesel. Tapi, gimana kalau saya bilang solusinya itu datang dari sesuatu yang biasanya kita buang? Yup, kali ini kita akan bedah sebuah penelitian yang nemuin bahan rahasia buat bikin jalan lebih kuat, dari sumber yang sama sekali nggak kepikiran. Beneran? Anda nggak salah dengar. Pertanyaannya emang kedengaran agak aneh. Apa iya serbuk gergaji, limbah dari industri kayu, bisa jadi pahlawan buat jalanan kita? Kayaknya mustahil ya. Eits, jangan skeptis dulu. Coba kita lihat datanya. Nah, rahasianya itu ada di satu zat bernama lignin. Anggap aja lignin ini lem alaminya kayu, yang bikin kayu jadi keras dan kuat. Yang menariknya, industri kertas itu ngebuang jutaan ton lignin ini tiap tahun. Buat para peneliti, ini jelas bukan sampah. Ini tambang emas tersembunyi. Oke, tapi tentu aja kita nggak bisa asal lempar serbuk gergaji ke campuran aspal ya. Ligninnya harus diekstrak dulu, harus dikeluarin dulu dari kayunya. Proses ini mengubah limbah jadi bubuk super canggih. Yuk kita intip gimana caranya. Namanya proses soda. Gampangnya, bayangin aja lagi masak serbuk gergaji. Pertama, serbuknya direbus pakai larutan alkali yang gunanya buat ngancurin semua bagian kayu kecuali si lignin ini. Nah, hasilnya jadi cairan hitam pekat namanya black liquor. Terus cairan ini dikasih asam sulfat dan voila, lignin murninya bakal mengendap. Tinggal disaring, dikeringin, dan jadilah bubuk lignin murni yang siap pakai. Dan, lihat deh perubahannya. Dari serbuk gergaji pinus yang kelihatannya biasa aja di kiri, jadi bubuk coklat halus yang murni di kanan. Ini benar-benar definisi mengubah sampah jadi harta karun teknologi. Oke, tapi pertanyaannya, gimana cara mereka yakin kalau bubuk ini benar-benar lignin murni? Kan prosesnya lumayan rumit tuh. Nah, para ilmuwan ini nggak main tebak-tebakan. Mereka punya alat canggih buat menginterogasi bubuk ini, kayak detektif forensik gitu. Mereka pakai alat yang namanya FTIR. Gampangnya, ini kayak pemindai sidik jari, tapi buat kimia. Jadi, setiap senyawa kimia punya sidik jari unik di grafik ini. Dan, ya puncak-puncak di grafik ini cocok banget sama sidik jarinya lignin. Artinya, bubuk ini udah terkonfirmasi 100% murni. Nggak cuma itu, mereka juga ngezoom pakai mikroskop elektron. Dan ternyata, partikel ligninnya ini kecil banget, sekitar 514 nanometer. Seberapa kecil itu? Jauh lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, ukuran super mini ini penting banget karena artinya si bubuk lignin bisa nyampur sempurna sama aspal panas. Kayak gula larut di teh gitu. Jadi campurannya bakal rata dan kuat. Oke, bubuknya udah terbukti asli dan ukurannya pas. Sekarang, waktunya ujian sebenarnya. Para peneliti ini nyampurin bubuk lignin ke aspal dengan konsentrasi beda-beda. 2, 4, dan 6%. Terus, sampel-sampel aspal ini bakal disiksa lewat serangkaian tes fisik buat ngebuktiin apa benar lignin ini sehebat itu. Tes pertama, uji penetrasi. Ini buat ngukur seberapa keras dan kaku aspalnya. Caranya simpel banget. Seberapa gampang aspal ini bisa ditusuk. Jadi ada jarum standar dengan beban tertentu yang ditusukin ke sampel aspal selama 5 detik. Terus, diukur deh seberapa dalam jarum itu masuk. Gampang kan logikanya? Makin dalam tusukannya, ya berarti aspalnya makin lembek. Kalau tusukannya dangkal, artinya aspalnya keras banget. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Coba lihat grafiknya. Makin banyak lignin yang ditambahin, makin cetek tusukan jarumnya. Nilai penetrasinya terjun bebas. Dari 45 di aspal biasa, jadi cuma 28 di aspal dengan 6% lignin. Ini bukti nyata. Lignin bikin aspal jadi jauh lebih keras. Penurunannya sampai 37,8%. Cuma nambahin 6% bubuk dari serbuk gergaji, kekakuan aspalnya naik hampir 40%. Ini beda banget loh, antara jalan yang gampang amblas sama jalan yang awet bertahun-tahun. Tes kedua, uji viskositas. Kata lainnya, seberapa kental aspal ini pas panas. Nah, ini krusial banget, apalagi buat jalanan di negara tropis kayak kita, yang kena panas matahari terus-terusan. Caranya gini. Sampel aspal dipanasin, terus ada alat kayak pengaduk yang muter di dalamnya. Alat ini ngukur seberapa besar perlawanan dari si aspal. Makin susah diaduk, makin tinggi viskositasnya. Dan viskositas tinggi itu bagus. Artinya, aspal nggak bakal gampang meleleh dan jadi bergelombang pas cuaca lagi panas-panasnya. Dan lagi-lagi, lignin jadi juaranya. Lihat deh angkanya. Viskositasnya lompat jauh dari 600-an ke hampir 1000. Ini artinya
Aspal yang ada ligninnya jauh lebih kental dan tahan banting di suhu tinggi. Jadi kita bisa ucapin selamat tinggal sama jalan yang berbekas jejak ban pas musim kemarau. Peningkatannya itu lebih dari 44%. Gede banget. Artinya, aspal ini jadi super tangguh ngelawan panas. Risiko jalan jadi bergelombang atau amblas yang sering kita lihat itu bisa berkurang drastis. Oke, setelah semua tes penyiksaan tadi, apa kesimpulan akhirnya? Yuk kita rangkum gimana lignin ini benar-benar ngubah karakter aspal jadi jauh lebih baik. Tabel ini nunjukin semuanya. Coba fokus ke beberapa hal. Pertama, titik lembek atau softening point-nya naik dari 51 ke 56 derajat Celcius. Artinya, aspal ini butuh suhu lebih panas buat jadi lembek. Cocok banget buat iklim panas. Terus, lihat indeks penetrasinya. Angkanya jadi lebih tinggi. Ini artinya aspal jadi nggak terlalu sensitif sama perubahan suhu. Pas panas nggak terlalu lembek, pas dingin nggak terlalu getas. Sempurna. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat jelas, saya kutip ya, temuan ini menunjukkan bahwa penambahan SLP ke dalam semen aspal meningkatkan kekakuan dan viskositas dan memberikan peningkatan signifikan pada kinerja semen aspal di bawah kondisi suhu layanan yang tinggi. Intinya, lignin ini beneran terbukti ampuh. Oke, kita udah lihat data, angka, dan grafik. Keren sih, tapi terus kenapa? Apa artinya ini buat kita semua di dunia nyata? Nah, sekarang kita bahas gambaran besarnya. Jadi dari semua pengujian itu, para peneliti merekomendasikan angka ini, 6%. Ini adalah dosis ajaibnya, jumlah lignin yang paling optimal buat bikin aspal jadi super kuat. Terus, kenapa penemuan ini penting banget? Pertama, kita ngubah limbah yang murah, serbuk gergaji, jadi bahan material yang nilainya tinggi. Kedua, kita bisa bikin jalan yang jauh lebih awet, terutama di cuaca panas. Ketiga, ini jelas lebih ramah lingkungan. Dan terakhir, ini adalah alternatif bahan tambahan aspal yang berasal dari alam, bukan dari minyak bumi. Jadi ini solusi yang cerdas, ekonomis, dan berkelanjutan. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Setiap tahun, ada jutaan ton limbah kayu yang dihasilkan di seluruh dunia. Jangan-jangan, selama ini kunci untuk membangun jalanan dan infrastruktur yang lebih baik dan ramah lingkungan itu ada di depan mata kita, tersembunyi di tumpukan serbuk gergaji. Penelitian ini seolah ngasih jawaban yang cukup jelas.